Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Febrianti, NIM 21112652. Untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dosen pengampu Dr. Andes Haji Jasman Harun MUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, maka estafet kepemimpinan akhirnya dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Namun kali ini sistem pengangkatan Utsman berbeda dengan pada masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Utsman bin Affan tidak diangkat melalui sistem penunjukan atau wasiat, melainkan oleh Dewan Formatur yang terdiri dari 6 orang. Di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Salah seorang putra Umar, Abdullah, ditambahkan pada komisi di atas, tetapi hanya punya hak pilih yang tidak berhak dipilih. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka mereka segera berunding untuk membahas siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Kekhalifahan Abdurrahman bin Auf mengusulkan agar diperkenankan mengundur diri, tetapi kepadanya ditugaskan bermusyawarah dengan kaum muslimin dan memilih seseorang untuk menjadi kekhalifah di antara sahabat-sahabat yang telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Ketika itu sempat terjadi aksi dukung-mendukung antara kelompok Ali dan kelompok Utsman. Melalui persaingan yang ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Dalam pengangkatan Utsman, tampak bahwa musyawarah dilaksanakan oleh tokoh-tokoh senior, tim formatur. Tetapi terkesan tidak ada peluang untuk berbeda pendapat, sebagaimana yang telah diwariskan oleh Umar bin Khattab karena kekhawatiran terjadi keributan. Sahabat-sahabat yang telah bergabung dengan Dewan posisinya seimbang, tidak ada yang lebih menonjol sehingga cukup sulit untuk menetapkan salah seorang diri mereka sebagai pengganti Umar. Tidaklah heran bila terjadi tarik ulur pendapat yang sangat alot. Pada masa-masa pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahuluannya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah yang strategis sudah dikuasai Islam seperti Mesir, Irak terus dilindungi dan dikembangkan, dan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencanakan secara cermat. Kekuasaan wilayah pada saat itu sudah terbentang dari Afrika sampai ke Romawi hingga wilayah Asia, Persia, dan Turki. Langkah Utsman selanjutnya adalah menyusun atau membukukan kitab suci Al-Quran setelah terhimpun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Penyusunan Al-Quran dimaksud untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran, sebagai bacaan itu tercampur dengan kesalahan yang mempertahankan bacaannya masing-masing. B. Perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan bermula saat beliau diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6. Adapun ke-6 anggota panitia tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, dan Zubair bin Awam. Pada saat itu, Abdurrahman ditunjuk untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah di antara Utsman dan Ali. Konon katanya, sebagian besar masyarakat cenderung memilih Utsman sehingga hasil keputusan menetapkan beliau sebagai khalifah. Utsman diangkat menjadi khalifah saat usia 70 tahun dan menjadi khalifah tertua yang diangkat. Perkembangan di masa Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Utsman adalah masa yang paling makmur dan juga bersejahtera. Bahkan banyak rakyat bisa
haji sampai berkali-kali. Beliau menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjidil Haram atau Mekah dan Masjidil Nabawi. Beliau juga menjadi pencetus ide polisi keamanan bagi rakyatnya, serta membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaklukkan daerah Arjan dan Persia serta menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran. Pada setiap hari Jumat, beliau akan memerdekakan seseorang budak. Meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Pencapaian lainnya yakni mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Pada dasarnya, Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu keberhasilan yang sangat cemerlang. Tetapi dalam kecermerlangan ini mungkin ada rasa sedikit kecewa dalam setiap orang yang tidak dipilih oleh Utsman bin Affan sebagai salah satu gubernur. Contohnya, maka dari itu banyak orang-orang yang ingin bekerja sama dengan dalam membunuh Khalifah Utsman bin Affan, sampai hingga titik di mana benar-benar Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh sekepungan para musuh-musuhnya. C. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan pada masa Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman pada 6 tahun terakhir muncul perasaan tidak puas atau kecewa umat Islam terhadap Utsman. Sebetulnya, Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut dan sangat soleh. Namun, kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Dalam kenyataannya, menurut Mufrodi, satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman. Adapun pejabat-pejabat yang diangkat Utsman antara lain Abdullah bin Sa'ad, saudara susuan Utsman, sebagai wali Mesir menggantikan Amru bin As, Abdullah bin Amir bin Hurais sebagai wali di Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari, Walid bin Uqbah bin Ali Mu'iz, saudara susuan Utsman, sebagai wali di Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Marwah bin Hakam, keluarga Utsman, sebagai sekretaris Khalifah Utsman. Faktor-faktor penyebab timbulnya pemberontakan pada masa Utsman bin Affan yaitu: yang pertama, faktor faktor dari dalam. Di antaranya, diangkatnya Marwan bin Hakam, adik sepupu, menjadi sekretaris karena pada dasarnya dialah yang menjadi semua roda pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandarkan gelar khalifah. Yang kedua, situasi politik semakin mencekam. Tuduhan korupsi atau pemborosan uang negara antara lain pembangunan rumah mewah lengkap dengan peralatan untuk Utsman dan keluarganya. Tuduhan keji tentang korupsi untuk dibagi-bagikan pada saudaranya. Tuduhan lain, Utsman dianggap mengambil harta Baitul Mal untuk keluarganya. Semua dibantah oleh Utsman. Ditambah lagi tuduhan keras terdapat kerabat khalifah yang bernama Hakam, ayah Marwan, mendapatkan tanah. Marwan sendiri menyalahgunakan harta Baitul Mal. Muawiyah mengambil alih tanah negara Suriah dan khalifah mengizinkan Abdullah untuk mengambil 1/5 dari harta rampasan perang Tripoli untuk dirinya dan lain-lain. Yang ketiga, adanya konfrontasi lama yang mencuat. Permasalahan ini semata-mata berupa persaingan Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Sejak dahulu, Bani Hashim terdiri di atas Bani Umayyah, terutama pada masalah-masalah politik orang-orang. Faktor eksternal, faktor dari luar. Adanya provokator, seorang Yahudi dari Yaman yaitu Ibnu Saba. Nama lengkapnya Abdullah bin Saba, yang masuk Islam. Ia melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan didasarkan motivasi dirinya untuk meruntuhkan dasar-dasar Islam yang telah dipegang teguh oleh umat Islam.
Yang kedua, lawan politiknya menuduh Utsman sama sekali tidak punya otoritas dalam menerapkan edisi Al-Quran yang ia bukukan. Dengan kata lain, mereka mendakwa Utsman secara tidak benar, telah menggunakan kekuasaan keagamaan yang tidak dimiliki. Yang D. Kebijakan politik Khalifah Utsman bin Affan terkait dugaan nepotisme. Mengatakan kembali, kronologis seputar pemerintahan Utsman bin Affan bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, terutama apabila dikaitkan dengan ketersediaan data dengan kualitas dan yang memadai. Upaya memojokkan pemerintahan Utsman bin Affan sebagai rezim nepotis sendiri hanya berangkat dari suatu sudut pandang dengan argumentasi mengungkapkan motif sosial politik belaka. Lebih dari itu, banyak kekuasaan yang dugaan dan produk kreatif imajinatif. Lebih dari itu, banyak kekuasaan yang dugaan bersumber data yang tersedia kebanyakan oleh naskah yang ditulis pada masa dinasti Abbasiyah, yang secara politis telah menjadi rival bagi Muawiyah. Yang E. Kronologi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Rasa tidak puas terhadap Khalifah Utsman semakin besar dan menyeluruh, bahkan memuncak. Ketika pemberontakan dari Kufah dan Basrah bertemu dengan bergabung pemberontakan di Mesir, segala perasaan yang tersimpan saat itu mereka keluarkan dan mereka berteriak-teriak. Rakyat bangkit menentang gubernur yang diangkat oleh Khalifah. Hasutan yang lebih keras terjadi di Mesir. Selain tidak setianya rakyat terhadap Abdullah bin Sa'ad, saudara Khalifah, sebagai pengganti gubernur Amr bin As, juga karena adanya konflik soal pembagian ghanimah. Beberapa pembesar yang berdiri di belakang pemberontak ikut mengancam tindakan-tindakan Utsman. Utsman bin Affan dibunuh di rumah pada saat membaca Al-Quran dan berpuasa. Hal ini terjadi pada tanggal 7 Juni 656 Masehi. Utsman dibunuh dengan cara ditikamkan oleh gerombolan pemberontak yang tiba-tiba mengepung rumah Khalifah Utsman. Namun, Ali dan putra-putranya bersama pemula Islam yang lain tampil berkemuka. Hasan dan Husain dengan beberapa orang yang menjaga pintu rumah Utsman menghambat lain pemberontak dengan hendak memasuki rumahnya. Tetapi pemberontak lebih banyak dan memanjat dinding dan masuk ke dalam. Akhirnya mereka bisa membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Menurut para ahli sejarah kebangsaan Jerman M.R. Wellhausen, pembunuhan Utsman yang bermotif politik lebih berpengaruh terhadap lembaran sejarah Islam dibandingkan dengan sejarah Islam lainnya. Selanjutnya, masyarakat Muslim terpecah menjadi dua golongan, yaitu Umayyah dan Hasyimiyah. Golongan Umayyah menurut pembalasan atas dasar Utsman sepanjang pemerintahan Ali hingga terbentuknya dinasti Umayyah. Pembunuhan Khalifah membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya. Sekian, terima kasih. Penjelasan tentang perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan.